Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Gimana kabar portofolionya? Udah menghijau lagi kan? Ya, semoga masih hijau dan diharapkan bisa naik ya di Desember nanti. Pada hari ini IHSG ditutup naik 46,737 poin atau menguat 0,71% ke level 6.608. Berdasarkan data, volume perdagangan hari ini tercatat sebesar 233 juta lot saham atau sekitar 15,2 triliun. Dari volume dan value transaksi terlihat kenaikan hari ini ternyata masih belum ditunjang oleh kenaikan volume sekaligus value transaksinya dibandingkan volume dan value transaksi pada saat IHSG turun dalam pada Jumat kemarin. Kita masuk ke indeks sektoral. Sektor yang menopang penguatan IHSG pada hari ini diantaranya ada IDX Infra, IDX Finance, IDX Health, IDX Energi, IDX Industri, IDX Tekno, dan IDX Trans. Sementara sektor yang melemah diantaranya ada IDX Basic, IDX Cyclical, IDX Non-Cyclical, dan IDX Property. Secara keseluruhan, saham-saham yang menguat pada hari ini diantaranya ada Telkom yang menguat 3,24%, BBRI yang menguat tipis 0,24%, BBCA yang menguat 1,71%, ASII yang menguat 1,27%, bank-bank digital seperti BBYB yang menguat signifikan 18,09%, Arto yang menguat 4,23%, BMRI yang naik 1,05%, MDKA yang naik 5,35%, dan BBNI yang naik 1,09%, dan beberapa lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Di tengah penguatan IHSG ternyata ada juga saham-saham yang melemah, diantaranya Pegas, BPKP, Buka, Care, Kabak, hingga HKMU. Untuk asing sendiri, berdasarkan data RTI, tercatat membukukan net sell cukup besar 1,16 triliun, di mana net sell terbesar dari pasar reguler 1,02 triliun dan di pasar negosiasi dan tunai sebesar 138,06 miliar. Berdasarkan value masih ada ternyata yang dibeli asing, saham-sahamnya seperti Telkom, ITMG, Arto, Bank, DMX, Tower, ISAT, dan seterusnya. Sedangkan saham-saham yang dijual diantaranya ada SII, BBCA, BMRI, BBRI, SMGR, Pegas, UNTR, BBTN, dan lain-lainnya. Jadi di sini asing membukukan net sell di tengah kembali masuknya investor-investor dari dalam negeri atau lokal ya guys. Oke, kita masuk ke chart IHSG. Di sini terlihat setelah pada awal perdagangan di hari ini IHSG sempat turun, namun di akhir perdagangan terlihat IHSG menguat. Penguatan hari ini ternyata berbeda dibandingkan indeks-indeks yang ada di Asia. Cukup anomali ya guys pergerakan IHSG, karena memang pada hari Jumat kemarin ada aksi panic selling karena adanya varian corona terbaru yaitu Omicron. Tapi pada hari ini terlihat adanya optimisme karena diharapkan Indonesia masih memiliki fundamental yang bagus ke depannya. Tapi tetap perlu diperhatikan ya guys, apabila Omicron ini akan masuk ke Indonesia dan kasus kenaikan corona naik di Indonesia, kemungkinan akan ada terjadi panic selling kembali. Tapi tentu seharusnya itu tidak terlalu berpengaruh banyak, karena ketika ada panic selling masih kita bisa manfaatkan untuk mengakumulasi kembali saham-saham yang tentunya kuat dihantam pandemi. Dari volume transaksi terlihat volume transaksi hari ini lebih kecil dibandingkan pada hari sebelumnya. Lalu di sini asing yang terlihat membukukan net sell. Lalu di sini terlihat RSI kembali mengarah ke atas.
Namun lagi-lagi di sini memang masih cukup baik. Namun dari jangka pendeknya terlihat sudah membentuk lower low dan higher low. Tetap waspada. Lalu di sini ada MACD yang terlihat masih mengarah ke bawah. Terlihat dari histogram yang dibentuknya lebih besar dibandingkan histogram pada perdagangan hari sebelumnya. Jadi untuk perdagangan besok kemungkinan IHSG akan menguji resistennya di 6620 setelah sebelumnya hari ini terlihat gagal menguji 6620 ini. Apabila 6620 ini gagal ditembus, maka kemungkinan IHSG masih akan berkonsolidasi di sekitar area supportnya di 6485 hingga tentu area resisten terdekatnya ini di 6620. Oke, kita lanjut ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Kita mulai analisis saham pertama kita dari IDX Energi, sektor produsen batubara, yaitu Indo Tambang Raya Mega Tbk atau ITMG. ITMG ini termasuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini 23 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini ITMG ditutup naik 450 poin atau menguat 2,2% ke harga 20.875, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Namun sayang ternyata di sini banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Tapi di sini terlihat asing masuk kembali ke dalam saham ITMG ini. Oke, kita masuk ke chart ITMG ya guys. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1, top 3, top 5 dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah besar. Dari chart sendiri terlihat candle hari ini terlihat ditutup solid karena harga penutupannya mendekati harga tertingginya hari ini. Namun sayang kenaikan hari ini masih belum ditunjang oleh kenaikan volume, tapi di sini terlihat bandar mengakumulasi kembali saham ini, lalu asing yang terlihat membukukan net buy, RSI yang terlihat mengarah ke atas. Namun tetap waspada karena di sini terlihat adanya lower low. Tentu akan berbahaya apabila dikonfirmasi ITMG ini membentuk lower high. Untuk MACD sendiri terlihat sudah golden cross dan tutupan hari ini terlihat kembali menguat. MACD-nya terlihat dari histogram hijau yang lebih tinggi dibentuknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke trading plan, tapi sebelum masuk ke trading plan kita cek harga komoditasnya terlebih dahulu. Di sini terlihat harga komoditas batubara menguat 11,39%. Penguatan hari ini tentu karena memang negara-negara di Eropa ataupun Amerika sana sudah memasuki musim dingin ya guys ya. Jadi produksi batubara untuk di negara-negara yang bermusim dingin, produksi batubaranya terbatas sehingga membuat harga komoditas batubara ini kembali naik. Nah, di sini terlihat dari Bollinger Band terlihat sudah menyempit dan dia naik ke atas cukup bagus karena makin menjauh dari support kuatnya di 139,05 ini, dan diharapkan kedepannya akan terus naik sampai musim dingin ini berakhir. Nah, resisten kemungkinan saham batubara ini tidak akan lebih dari 223 harganya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk melakukan trading di saham-saham batubara di Indonesia. Oke, kita kembali ke saham ITMG. Jadi kita sebelumnya sudah sempat menganalisis saham ini. Dalam hal ini saham ini masih layak untuk dikoleksi karena masih dalam area beli kita. Saham ini akan menarik apabila berhasil membreakout resistennya di 21.300 atau di sekitar 21.600 ini ya guys ya.
Apabila ITMG berhasil membreakout area sekitar 21.600 ini, saham ini akan sangat menarik dan target take profit bisa mencapai 24.400. Nah, di sini sobat investor atau trader bisa mencermati ada resisten-resisten yang juga harus dilewati terlebih dahulu, diantaranya di 22.250, 23.200 hingga 23.650. Apabila terlihat adanya balikan arah, investor atau trader bisa melakukan take profit terlebih dahulu di area resisten tersebut. Cut loss apabila ditutup di bawah harga 19.525. Potensi keuntungan jika membelinya di 21.050 bisa mencapai 15,91% dan kerugiannya bisa mencapai 7,24%. Tapi apabila kita sesuaikan dengan membelinya di harganya saat ini, keuntungannya bisa mencapai 16,89% dan kerugiannya berkurang menjadi 6,47%. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari IDX Teknologi, sektor online aplikasi dan servis, yaitu Lang Mahkota Teknologi Tbk atau MTK. MTK ini termasuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini sekitar 115 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini, MTK ditutup naik 35 poin atau menguat 1,88% ke harga 1.895. Di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu untuk asing sendiri terlihat masih terus mengakumulasi saham MTK ini ya guys ya. Oke, kita masuk ke chart dari MTK. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1-nya small akumulasi, top 3-nya normal akumulasi, top 5-nya big akumulasi, dan secara average normal akumulasi. Dari chart sendiri terlihat MTK hari ini ditutup menguat. Namun di sini terjadi aksi tarik menarik antara pembelian dan penjualan, sehingga penguatan yang terjadi hanya sebesar 1,88%. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini, namun sayang ternyata membreakout level stop loss yang sudah ditetapkan dan sejauh ini memang masih terkonsolidasi di area sini, bahkan di bawah area stop loss yang sudah kita tetapkan. Hingga akhirnya kita analisis lagi dan layak untuk kita lakukan pembelian karena sangat low risk. Tapi sebelum itu mari kita coba cek detailnya terlebih dahulu. Untuk volume transaksi terlihat kurang mendukung meskipun hari ini menguat. Lalu di sini terlihat bandar kembali mengakumulasi saham ini, asing yang kembali masuk terus ke dalam saham ini. Lalu di sini ada RSI yang terlihat mengarah ke atas. Sejauh ini masih oke, membentuk higher low. Lalu di sini terlihat MACD yang masih mengarah ke bawah, tapi diharapkan akan segera berbalik arah jika besok ditutup naik dan volume mendukung. Lalu bagaimana trading plan untuk MTK? Saham ini sebenarnya low risk. Coba kita cek risk and reward ratio-nya dengan mengasumsikan kita membelinya di harganya saat ini yaitu 18.95. Untuk level stop loss sebenarnya bisa disesuaikan entah di resistennya di 18.50 ini atau di shadow dari candle yang sebelumnya. Dalam hal ini low-nya ada di 18.20. Level stop loss di 18.20. Target take profit terdekat ada di 2020. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:1,67. Cukup menarik. Kerugian terbesar bisa mencapai 3,96%. Lalu target take profit terdekat ada di 2020
Tentu hal itu bisa terjadi setelah saham ini bisa membreakout resisten terdekatnya terlebih dahulu di 1920 ataupun 1980. Dan apabila MTK ini berhasil membreakout level di 2020, potensi kenaikan selanjutnya bisa mencapai 2240. Jadi seharusnya sangat menarik ke depannya di tengah asing yang terus mengakumulasi saham ini. Dan tentu untuk lebih lanjutnya kalian bisa terus kunjungi channel ini, karena channel ini akan selalu update seputar saham-saham pilihan, termasuk saham-saham yang telah berhasil membreakout level take profit yang sudah ditetapkan. Jadi sekali lagi area beli ada di sekitar 18.50 hingga harganya saat ini di 18.95. Level stop loss bisa di 18.50 atau di 18.20, dan target take profit terdekat ada di 2020. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari IDX Infrastruktur sektor telekomunikasi, yaitu Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM. TLKM ini termasuk ke dalam saham blue chip, market capnya saat ini 410 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini Telkom ditutup menguat 130 poin atau naik sebesar 3,24% ke harga 4.140, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi daripada rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri, dan ada asing yang masih mengakumulasi saham Telkom ini. Oke, kita lanjut ke chart dari TLKM. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1-nya normal akumulasi, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Hari ini Telkom terlihat menguat, namun penguatan hari ini ternyata masih belum bisa membreakout resistennya di 4.160. Namun sayang ternyata penguatan hari ini masih belum diikuti volume yang lebih tinggi dibandingkan penurunannya di hari sebelumnya. Tapi seharusnya masih oke karena masih di atas rata-rata. Lalu di sini terlihat bandar yang masih mengakumulasi saham ini, pun demikian dengan asing yang masih masuk ke dalam saham ini. Lalu di sini terlihat RSI yang masih mengarah ke atas. Sejauh ini masih oke, masih membentuk higher low, dan tentu diharapkan akan terbentuk higher high di kemudian hari ya guys. Untuk MACD sendiri terlihat masih mengarah ke atas, masih bagus. Lalu bagaimana trading plan untuk Telkom? Untuk yang dulu membelinya di harga 3.670, selamat, karena hari ini sudah naik sekitar 12,81%, dan tentu harapannya harga saham ini akan terus naik bahkan hingga akhir tahun nanti ya guys. Nah, di sini kita udah 2 kali analisis saham ini dan keduanya berhasil menembus target take profit yang sudah kita tetapkan. Untuk selanjutnya, bagi yang masih punya barang, masih layak untuk menghold saham ini. Tapi bagi yang belum punya, ada baiknya menunggu saham ini melakukan pullback terlebih dahulu. Nah, coba kita cek ya guys ya. Untuk risk and reward ratio saham ini, area pullback ada di sekitar 4.100. Level stop loss di 4.050, dan target take profit ada di 4.300. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:4. Sangat menarik jika kita menunggu saham ini pullback terlebih dahulu. Nah, area pembelian ada di sekitar 4.050 hingga 4.100 ini. Tentu jika saham ini berhasil pullback, tapi jika saham ini tidak pullback,
bisa cicil beli di harga penutupannya saat ini di 4.140. Target take profit terdekat di 4.300. Tentu target ini bisa tercapai setelah membreakout resisten kuatnya di sekitar 4.100 hingga 4.200 ini. Disclaimer on ya guys.